Diduga menjadi korban begal, seorang sopir taksi online di pesisir selatan Padang, Sumatera Barat ditemukan tewas. Saat ditemukan, terdapat luka aniaya senjata tajam di beberapa bagian tubuh korban. Warga Nagari Siapi-Api Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat digemparkan dengan penemuan sesosok jasad pria tergeletak di bawah jembatan Muaro Siapi-Api tersangkut jaring nelayan. Saat ditemukan terdapat luka aniaya senjata tajam di leher dan perut. Usai diidentifikasi aparat Polres Pesisir Selatan, korban diketahui bernama Untung Kurniawan, seorang supir taksi online warga Tarandam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Diduga korban tewas dibunuh dan pelaku membawa kabur mobil milik korban. Dan setelah mengecek nomor handphone adik saya, jadi kami sudah bisa mengetahui arahnya ke Pesel begitu aja. Dan diketahui dari handphonenya sudah tidak aktif lagi. Jadi kami berusaha untuk mencari. Akhirnya memang benar ditemukanlah di daerah Bayang itu. Polisi menyelidiki kasus guna memburu pelaku. Sementara jasad korban berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat untuk diotopsi. Pemirsa, seorang pengemudi taksi online terluka parah usai berduel dengan begal di Jalan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari pemeriksaan polisi, pelaku nekat membegal lantaran butuh uang untuk modal menikah. Seorang pengemudi taksi online terluka parah di bagian leher akibat serangan senjata tajam. Dari keterangan korban, ia berduel dengan seorang pria yang berusaha merampok dirinya. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku perampokan yang berpura-pura menjadi penumpang langsung menganiaya korban ketika mobil melewati jalan sepi. Pelaku berusaha melukai korban dan hendak membawa kabur mobil korban. Namun korban melawan dan membuat pelaku juga terluka senjata tajam di bagian kepala. Warga di lokasi kejadian mendengar teriakan minta tolong dari dalam mobil. Warga pun akhirnya mengepung mobil dan menemukan korban dan pelaku terluka. Usai jalani perawatan, pelaku MR menjalani pemeriksaan di Polsek Pasar Kemis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku mengaku nekat melakukan aksi pembegalan lantaran tengah membutuhkan uang untuk menikahi kekasihnya. Saya butuh uang juga sih buat nikah. Emang dipaksa dari ibu pacar abang buat cepet-cepet nikah atau gimana? Enggak sih, cuman udah acara bulan ini. Rencananya kapan bang bulan ini? Tanggal 22 ini November. Di dalam tas, karena kebetulan saat itu posisi si tersangka di samping sebelah kiri driver gokar tersebut. Mengambil pisau cutter, kemudian mengarahkan kepada si driver gokar ke sebelah kanan, mengenakan leher sebelah kiri si korban. Ya, mengarah sebelah kiri korban, kemudian terjadi pergumulan di dalam mobil, kemudian si korban sempat berteriak minta tolong, membuka pintu depan dan ditarik kembali, membuka pintu belakang kemudian ditarik kembali, akhirnya. Polisi menyita barang bukti mobil milik korban, 2 unit ponsel dan pisau cutter yang digunakan pelaku menyerang korban. Nasib naas juga dialami pengemudi ojek pangkalan di Sukabumi, Jawa Barat yang dibegal oleh penumpangnya di Cisolok, Kabupaten Sukabumi pada September lalu. Korban kritis dan masih dirawat di rumah sakit usai dianiaya dengan senjata tajam di bagian perut. Inilah video amatir warga yang merekam Ajidin, 59 tahun, tukang ojek pangkalan saat dievakuasi warga ke Rumah Sakit Pelabuhan Ratu. Tukang ojek Malang itu ditemukan warga bersimbah darah setelah dibegal penumpangnya di Kampung Lebak Nangka, Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat. Tak lama berselang, tim Jatan Ras Polres Sukabumi berhasil menangkap pelaku di wilayah Jasinga, Bogor. Pelaku berinisial RF tak berkutik saat petugas membawanya ke Polres Sukabumi untuk diperiksa. Berdasarkan penyelidikan, pelaku menusuk korban sebanyak 13 kali dan membawa kabur sebuah sepeda motor dan smartphone milik korban. Tukang ojek kemudian didatangi oleh RF, tersangka RF, untuk diantarkan ke korban Lebak Nangka, Desa Cicadas, Cisolok. Kemudian di Jalan Kampung Lebak Nangka
si tersangka ini meminta korban atau si Ajut, tukang ojek, untuk berhenti dengan alasan ingin buang air kecil. Karena korban merasa curiga, dia tetap jalan. Tersangka menarik jaket dan langsung menusuk korban. Di situ terjadi perlawanan sehingga 13 tusukan masuk ke tubuh korban dan ada 1 tusukan yang mengenai paru-paru, namun tidak fatal. Selain pelaku, polisi mengamankan 1 unit sepeda motor, pakaian korban, serta senjata tajam yang digunakan untuk menusuk korban. Pelaku diancam dengan pasal 36 KUHP dengan ancaman hukuman 9 hingga 12 tahun penjara. Pembunuh sopir taksi online wanita yang jasadnya dibuang di tepi jurang di Lokse Mawe Aceh ditangkap di Tebo Jambi. Selain dirampok, korban juga diperkosa sebelum dibunuh. Pelarian Nurdin, 42 tahun, salah satu pelaku pembunuhan terhadap sopir taksi online wanita bernama Chi Wiet Hau, berakhir sudah. Keberadaannya di Kabupaten Jambi diketahui polisi. Nurdin berpindah-pindah kota usai menganiaya dan merampok korban. Nurdin dan pelaku lainnya membuang jasad korban ke tepi jurang di Kabupaten Lokse Mawe Aceh. Tim Sultan bersama Resmo Polda Jambi dan unit Reskrim Polsek Tebo Ilir serta Opsnal Satreskrim Polres Lokse Mawe yang mendapatkan informasi pelaku ada di wilayah Jambi langsung bergerak menangkap pelaku. Setelah pelaku ditangkap, langsung dibawa ke Polres Lokse Mawe untuk proses lebih lanjut. Polres Lokse Mawe mengirimkan DPO kepada Resmo Polda Jambi bahwasanya DPO Polres Lokse Mawe sedang berada di wilayah hukum Polres Tebo. Selanjutnya, tim Sultan Polres Tebo beserta dengan Resmo Polda Jambi dan Polres Lokse Mawe langsung melakukan penyelidikan terhadap DPO. Kemudian DPO diketahui sedang berada di Sungai Bengkang. Tidak menunggu waktu lama, tim Sultan Polres Tebo beserta dengan Resmo Polda Jambi dan Polres Lokse Mawe melakukan penangkapan terhadap pelaku. Yang mana pada saat itu pelaku baru saja tiba di rumah dan pelaku diamankan di halaman depan rumah pelaku. Aksi pelaku melakukan perampokan dan pembunuhan terjadi pada bulan Juli lalu dengan modus meminta mengantarkan para pelaku dari Medan, Sumatera Utara menuju Kabupaten Lokse Mawe. Saat di jalan sepi, pelaku langsung ditodong diminta berhenti. Di sanalah korban dianiaya dan diperkosa oleh para pelaku hingga tewas. Sebelumnya sesosok jasad wanita ditemukan dalam jurang yang diduga korban pembunuhan. Korban yang juga pengemudi taksi online asal Medan ini diduga dirampok dan dibunuh, lalu jasadnya dibuang untuk menghilangkan jejak. Aparat Polres Lokse Mawe dibantu warga mengevakuasi jasad tersebut dari dasar jurang Gunung Salak Gampong Alu 2, Aceh Utara, Aceh. Awalnya jasad korban ditemukan warga yang hendak buang air di semak-semak sekitar lokasi. Setelah dievakuasi ke Rumah Sakit Cut Mutia Lokse Mawe, jenazah korban langsung diserahkan ke pihak keluarga di Medan Labuan Kota, Medan, Sumatera Utara. Terdesak uang cicilan sepeda motor, seorang pria di Labuhan Batu, Sumatera Utara membunuh tetangganya. Sebelumnya, pelaku juga memperkosa dan merampas uang serta perhiasan korban. Pria 36 tahun warga Bilah Hilir, Labuhan Batu, Sumatera Utara ini ditangkap setelah melakukan tindakan keji kepada tetangganya. AN merupakan buruh harian lepas di perkebunan kelapa sawit yang terlilit utang cicilan sepeda motor. Pelaku pun berniat merampok tetangganya yang berwirausaha dengan membuka warung kopi agar bisa melunasi utangnya. Perampokan dilakukan pelaku saat suami korban mengantar anaknya ke sekolah. Dengan ancaman kapak, pelaku meminta uang dan perhiasan korban. Tidak cukup merampok, pelaku kemudian memperkosa korban dan menganiaya dengan senjata tajam hingga korban tewas. Melihat korbannya tidak berdaya, pelaku kabur dengan harta rampasannya. Jasad korban pertama kali ditemukan anak perempuannya sepulang sekolah. Dari hasil penyelidikan terungkap, jika pelaku merencanakan aksi perampokan 4 hari sebelumnya. Selain kapak yang digunakan pelaku untuk membunuh, polisi juga menyita 2 gelang emas milik korban serta sejumlah uang. Pelaku meminta kepada korban sejumlah uang
namun tidak dipenuhi oleh korban, dan korban juga menyerahkan beberapa emas yang diserahkan kepada pelaku juga masih dianggap kurang, dan pelaku melakukan pembacokan terhadap leher korban itu sebanyak 4 kali. Pelaku dijerat pasal berlapis tentang pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan dan pembunuhan dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup.